Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam olahraga. Ketemu lagi dengan saya Indra Jaya di segmen Jabar Juara, Persib Juara. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa pemain Persib yang subur, ya, dari era perserikatan sampai sekarang zamannya David da Silva. Kami mencoba mengambil beberapa sumber, beberapa referensi, dan hasilnya akan saya utarakan nanti. Ada sekitar 11 pemain, kita ambil 10 gol terbanyak aja ya. Selama sepanjang masa ini kita ambil 10 gol terbanyak yang pernah dicetak oleh pemain Persib. Bukan hanya striker, ada juga pemain lain seperti gelandang. Ya, dari 10 urutan ini kita mulai dari yang paling sedikit dulu. Yang ke-10 ada Makan Konate dengan torehan 13 gol. Makan Konate bergabung dengan Persib pada tahun 2013, 2014 di zaman Coach Jajang Nurjaman. Waktu itu dari Barito sepaket dengan Jibril Kolibali. Konate waktu itu mencetak 13 gol. 13 gol, gol pertama dicetak di pertandingan pertama Persib juga waktu itu di Jalak Harupat. Dengan skor 1-0 lawan Sriwijaya, Konate mencetak gol dari titik penalti. Kemudian sampai ke babak semifinal, Konate mencetak gol lagi. Jadi sepanjang musim 2013-2014 itu, Konate mencetak 13 gol. Pertama mencetak gol di laga awal melawan Sriwijaya, dan gol terakhir dicetak pada saat semifinal melawan Arema. Dan ini salah satu gol yang ikonik juga untuk Bobotoh. Yang kedua yang mencetak 13 gol selain Konate, masih di urutan 10 ya, ada pemain asal Nigeria tahun 2005 bersama Persib. Ada yang tahu? Ya, siapa lagi kalau bukan Ikenwa ya. Itu pemain asal Nigeria, waktu itu dilatih di zaman kepelatihan Pak Indra Thohir. Ikenwa sama mencetak 13 gol juga, bahkan 5 gol gitu dicetak, 8 gol kalau nggak salah ya. Oh, 13 gol itu dicetak dalam 5 laga. Tapi setelah itu, pada saat bermain away, Ikenwa selalu bermain jelek. Kalau di era sekarang ya, di era digital, media sosial seperti sekarang, pasti sudah banyak mendapat bully. Karena Ikenwa pada saat main away selalu bermain jelek. Bahkan beberapa kali beralasan bahwa kalau dia sakit, kalau dia nggak bisa main. Nah, akhirnya perolehan gol yang dia cetak, kebanyakan semuanya di Siliwangi. Di Siliwangi gol gacor Ikenwa ya, tapi pada saat main keluar, jarang mencetak gol. Perolehan golnya tahun 2005 sama dengan Konate di 13 gol. Yang ke-9 ada pemain asing juga, Ridwan Barkawi. Pemain asing asal Maroko ini masuk ke Persib di tahun 2006, Liga Indonesia 12. Nggak dari awal, ya, Barkawi nggak dari awal persiapan Liga. Barkawi masuk pada Liga sudah mulai. Di awal-awal, bahkan ketika Persib bermain di Pusdipong Cimahi, di Siliwangi, Barkawi merupakan pemain yang langsung diandalkan. Waktu itu duetnya sama Zainal Arif, 2006 ya. Pemain gelandangnya Ayub Berti, kemudian belakangnya Antonio Claudio. Barkawi sempat menjadi mesin gol di awal-awal, tapi setelah itu mendapatkan cedera. Ya, sehingga dalam 2 musim, 2006 dan 2007, Barkawi hanya mencetak 15 gol. Nah, pada saat 2007, 3 striker Persib semuanya layak inti di formasi 352. Ada Barkawi, Beckham Menga, ada juga Zainal Arif. Waktu di penyisihan, waktu di putaran pertama, Beckham Menga mencetak 9 gol. Barkawi dan Zainal Arif mencetak 5 gol. Keseluruhan dari 2 musim itu, Barkawi menorehkan 55 penampilan dan 15 gol. Dan kami rangkum, kami posisikan Barkawi ada di posisi ke-9 sebagai pemain yang cukup subur memberikan gol untuk Persib. Nah, yang ke-8 ada David da Silva. Sebenarnya ini masih bisa untuk naik posisinya ya, karena Liga masih berjalan. David da Silva masih bermain untuk Persib, tapi karena Liga sekarang terhenti, karena Liga sekarang belum pasti kapan digelarnya,
Ya udah kami masukin dulu David da Silva sebagai pemain ke-8 yang cukup subur untuk Persib. Di musim kemarin David da Silva cetak 7 gol. Kemudian musim ini juga menjadi salah satu top skor Liga 1 dengan torehan 9 gol. Jika digabung selama satu musim lebih, David da Silva sudah mencetak 16 gol. Ini posisinya ada di posisi 8 versi kami. Dan yang ketujuh, kemudian yang ketujuh ada nama Zainal Arif dengan torehan 18 gol. Ini dari beberapa sumber, dari beberapa referensi sudah kami cari. Ternyata dalam 2006, dalam medio 2006, 2007 sampai 2008, Zainal Arif mencetak 18 gol. Bahkan saya mencoba bertanya langsung pada sumber yang berkaitan, pada Zainal Arifnya langsung, Kang Abo, Kang, selama di Persib cetak berapa gol? Pohodoi, Akhirnya kami ya pakai referensi, pakai sumber yang telah kami cari di beberapa media, beberapa sumber ya. Selama 3 musim tersebut, Zainal Arif mencetak 18 gol. Yang keenam ada legenda sepak bola Bandung dan Persib tentunya. Siapa lagi kalau bukan Ajat Sudrajat. Di kompetisi Perserikatan tahun 1983, Ajat Sudrajat menjadi top skor kompetisi Perserikatan dengan torehan 8 gol. Waktu itu 8 gol karena Perserikatan itu jumlah pertandingannya nggak terlalu banyak, hanya beberapa tim, divisi utama, divisi 1, divisi 2, tapi nggak terlalu banyak seperti Liga sekarang ya. Liga sekarang kan dengan format kompetisi penuh, wajar kalau pemain dengan top skor kadang mencapai 20 ke atas atau bahkan 30 ketika zaman Gonzales kan di Liga Indonesia. Nah, Ajat Sudrajat di tahun 83 mencetak 8 gol, tahun 85 mencetak 16 gol. Waktu itu 83-85 Persib runner up bersama Ajat Sudrajat. Kalah 2 kali adu penalti oleh PSMS Medan, tapi Kang Ajat 2 kali mendapatkan anugerah mencetak gol terbanyak di kompetisi Perserikatan. Jadi totalnya sudah 24 gol. Oke, di posisi kelima ada striker yang dijuluki dengan sebutan Aliando. Pasti Bapak tuh udah tahu ya. Striker asing yang perawakannya tinggi dan juga kuat pada saat beradu badan. Ezekiel Ndosel, atau kita lebih enak dengan memanggil nama Eze aja ya, karena agak susah ya. Atau bahkan kita sebut dengan panggilan Aliando. Di tahun 2018, eranya Mario Gomez, Eze merupakan salah satu pemain yang diandalkan. Duetnya bersama Jonathan Baumann, dan salah satu gol yang paling dikenang adalah gol tendangan kerasnya melawan Persija Jakarta di GBLA. Di musim 2018, Eze mencetak 17 gol. Ini salah satu striker yang cukup subur ya, sepanjang sejarah. Di satu musim mampu mencetak 17 gol. Nah, kemudian di tahun berikutnya, 2019, Eze masih dipertahankan oleh Persib, tapi perolehan golnya tidak sebanyak di musim 2018. Karena apa? Karena Eze melewatkan 12 laga untuk bertanding. Di musim 2019, Eze sering terkena akumulasi kartu atau bahkan mendapatkan kartu merah. Sehingga 12 laga Eze lewatkan, dan di posisi keempat kami memilih atau menempatkan Sergio Van Dijk. Di musim pertamanya dengan Persib, Sergio masuk tahun 2013. Setelah sebelumnya menjadi top skor kompetisi di Australia. Sergio masuk ke Persib di bawah kepemimpinan atau di bawah kepelatihan Jajang Nurjaman. Waktu itu pakai nomor 10, Sergio di musim pertamanya dengan Persib berhasil mencetak 21 gol. Ini rekornya sama dengan salah satu legenda Persib juga. Nanti kita bakal bahas. Tapi ini merupakan rekor striker Persib terbanyak dalam mencetak gol, yaitu di angka 21. Jadi ada 2 orang yang berhasil mencetak 21 gol dalam satu musim. Salah satunya Sergio Van Dijk.
Salah satu gol yang cukup saya selalu ingat juga, salah satunya adalah mencetak gol ke gawang Persija di Sijalak Harupat. Nah, sekarang kita udah masuk ke 3 besar ya, Wargi Jabar. Di 3 besar, tentu yang akan kita tampilkan yang ketiga dulu. Ini adalah salah satu striker asal Brazil. Sebenarnya dia multi posisi ya. Dulu pernah bermain juga untuk gelandang, kemudian sering bermain di striker. Dibawa oleh Jaya Hartono pada tahun 2008. Gerbong dari Delta Sidoarjo. Ada Siswanto, ada Waluyo, ada Haryono, Airlangga, dan juga pemain ini. Pasti Boboto, pasti Wargi Jabar udah tahu. Ya, Hilton Moreira. Ya. Hilton Moreira sudah bergabung dengan Persib dan menjadi andalan di tahun 2008-2009. Itu pertama kali adanya Indonesia Super League. Di musim itu, Hilton mencetak 18 gol untuk Persib. Ya, disuplai oleh Karamdani, Kabanas, gelandang-gelandangnya Haryono di gelandang bertahan. Wajar kalau waktu itu Hilton bisa mencetak 18 gol karena para penyuplai bolanya juga gelandang-gelandang terbaik waktu itu ya. Ada asingnya, ada Kabanas, lokalnya ada Karamdani. Striker Persib waktu itu ada Christian Gonzalez dan Zainal Arif. Bahkan Rafael Alves Bastos juga masuk ke dalam skuad utama ya. Kadang-kadang menjadi pemain cadangan juga. Jadi gantian, rotasi di striker waktu itu benar-benar banyak pilihan untuk Persib. Ya, di musim pertamanya Hilton mencetak 18 gol. Kemudian setelah itu cedera, sempat berduet dengan Gonzalez selama 2 musim. Kemudian cedera, kembali lagi ke Persib 2013 dan berduet dengan Sergio Van Dijk. Jadi kalau ditotalkan sudah mencetak 34 gol untuk Persib selama kurang lebih 3 musim. Itu dikurangi beberapa laga yang dilewatkan Hilton karena cedera. Nah, sekarang kita ke posisi kedua ya. Di sini ada salah satu striker asing dulunya, kemudian menjadi warga naturalisasi. Ya, Christian Eloko Gonzalez atau Sigila. Ya. Gonzalez bergabung dengan Persib pada pertengahan musim 2008 dari Persik Kediri ke Persib Bandung. Waktu itu karena mulai ISL yang pertama ya, Persik Kediri mengalami krisis keuangan. Akhirnya Gonzalez bergabung dengan Persib dari musim kedua. Di musim pertamanya dengan Persik Kediri, Gonzalez mencetak 14 gol. Kemudian pada saat putaran kedua bersama Persib juga sama-sama mengemas 14 gol. Jadi total 28 gol dicetak Gonzalez pada ISL edisi pertama. Ini menempatkan Gonzalez menjadi top skor Liga Indonesia Super League ya, bersama Boas Salosa. Waktu itu perolehan keduanya sama 28 gol. Jadi top skor di ISL pertama ada 2 pemain, Boas dan Eloko. Boas dari Persipura tentunya dan Gonzalez dari Persik Kediri dan Persib Bandung. Gonzalez beberapa musim, beberapa tahun bersama Persib, duetnya waktu awal kan dengan Hildon, kemudian musim keduanya dengan Hilton, kemudian Hilton cedera, terus dengan Pablo Prances. Dan setelah itu, di total-total ternyata Gonzalez merupakan salah satu striker yang mampu mencetak 40 gol selama berkarir bersama Persib. 40 gol ini ternyata ada di peringkat kedua Wargi Jabar. Nah, tentu kita akan langsung ke yang peringkat pertama. Ini salah satu legenda hidup Persib Bandung. Salah satu pemain yang statusnya lokal, bergabung dari luar Jawa Barat, tapi sudah menjadi legenda di tanah Sunda ini. Dia, saya kasih tahu clue-nya, pernah mencetak gol penentu juara di tahun 1995. Ya, itu adalah Sutiono Lamso, pemain Persib yang bernomor punggung 9 pada tahun 95. Gol terakhirnya dicetak di pertandingan final melawan Petrokimia Putra, sekaligus membawa Persib menjadi juara Liga Indonesia pertama. Di tahun itu, Pak Suti, saya memanggilnya Pak ya karena beliau adalah pelatih saya waktu di Persib remaja.
Pasuti mencetak 21 gol selama satu musim. Itu torehannya sama dengan Sergio Van Dijk pada tahun 2013. Jadi ada dua orang yang mampu mencetak 21 gol selama satu musim, yaitu Pak Sutiono tahun 95 dan Sergio Van Dijk pada tahun 2013. Tapi secara keseluruhan Pak Sutiono mencetak 41 gol untuk Persib. Ya itu tadi wargi Jabar, ada 10 urutan pemain yang paling banyak mencetak gol untuk Persib, tapi terdapat ada 11 pemain ya. Karena tadi ada 2 pemain yang mencetak perolehan gol yang sama. Nah, sebelum saya tutup, saya berharap Liga akan segera kembali digelar. Ada banyak pemberitaan, walaupun antara benar atau tidak, tapi banyak yang bilang Liga akan digelar lagi November, sekitar tanggal 25 sampai 27 November. Semoga atas tragedi kemarin di Kanjuruhan, banyak pihak yang melakukan evaluasi ya, atas kejadian tersebut, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian. Tidak terjadi lagi chaos, tidak terjadi lagi korban jiwa. Evaluasi ya tentu banyak pihak yang terlibat di sini, ada pihak keamanan, panpel, termasuk supporter gitu kan. Kita harus seperti apa agar tidak terjadi lagi tragedi seperti di Kanjuruhan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam olahraga.